Juragan kosan bernasib naas di tahun 2019 oleh pasangan suami istri pengangguran yang mencari harta dengan kilat. Eli Marida berusia 47 tahun kerja menjadi guru tinggal di Jombang. Eli pun punya usaha sendiri yaitu kos-kosan dan Eli dikenal ramah baik. Tak hanya menjadi guru matematika di sekolah, Eli juga wakil kepala sekolah di SMP Negeri Jombang. Kebetulan saat Eli masih berada di rumah, Eli didatangi dua tamu ke rumahnya. Saat itu seorang bernama Wahyu 40 tahun dan juga istrinya Sari 21 tahun dengan tujuan akan mencari kos-kosan. Padahal ternyata tanpa Eli tahu ini adalah pura-pura mereka untuk melihat kondisi rumah Eli sebelum mereka melakukan aksinya. Saat itu dengan jelas pasangan suami istri ini berakting di rumah Eli mencari kos-kosan hingga Eli yang baik pun menunjukkan kos-kosannya dengan sepakat harga dan mereka pun janjian pulang. Mereka menyebutkan akan secepatnya kembali ke rumah kos-kosan Eli. Mereka harus beres-beres dulu di tempat sebelumnya. Mereka mengaku pulang dulu ke kosan sebelumnya sementara Eli pergi ke sekolah untuk mengajar dulu. Sesampainya pulang sekolah, Eli pun mendapati mereka sudah ada lagi di rumah Eli. Mempersilahkan mereka masuk dan Eli pun langsung ngobrol bersama Sari. Namun tanpa Eli sadari saat Eli tengah lengah, suami dari Sari Wahyu pun langsung menyerang Eli, memukul Eli bahkan mencekik Eli. Saat itu Eli pun berontak namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Bu Eli yang langsung dihujatkan senjata tajam langsung lemah tak berdaya hingga tak bernyawa. Usai melakukan aksinya tanpa ragu-ragu mereka langsung mencari barang-barang berharga di rumah Eli. Ada uang, emas, handphone, bahkan laptop di rumah Eli. Tanpa segan-segan mereka ambil semuanya, mengambil semuanya dan mereka pun pulang ke rumah seakan tak terjadi apa-apa. Sementara di rumah Eli sore hari saat anak-anak pulang, anak-anak menemukan rumah nampak acak-acakan dan mereka dikagetkan dengan penemuan sang ibu di dekat kamar mandi yang sudah tak bernyawa. Anak-anak Eli tak menunggu waktu lama lagi langsung menelpon polisi dan mengabarkan hingga melaporkan permasalahan ini. Polisi datang ke TKP, polisi langsung olah TKP dan membawa Eli ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di tempat kejadian perkara, para pelaku meninggalkan bukti. Ada senjata tajam yang dilakukan untuk menyerang Eli, bahkan banyak juga sidik jari yang tersimpan. Ada 2 sidik jari pelaku hingga pihak kepolisian langsung menyelidikinya. Tak hanya bukti-bukti itu yang didapat, namun keterangan dari para tetangga dan juga penghuni kosan, serta ada juga CCTV dari para tetangga yang memperlihatkan 2 orang datang ke rumah Eli, yang ternyata identitasnya langsung dikantongi pihak kepolisian. Tak menunggu waktu lama lagi pihak kepolisian datang ke rumah Wahyu dan juga Sari. Polisi langsung datang ke kos-kosan Wahyu dan juga Sari dan langsung ditangkap. Saat diamankan di kosannya, Wahyu mencoba melawan pihak kepolisian, namun ternyata langsung didor dan akhirnya menyerah. Wahyu pun mengaku motifnya adalah masalah keuangan dan dirinya mengajak sang istri. Sang istri nampak tak punya pilihan, harus menuruti keinginan Wahyu. Wahyu sendiri memang cukup lama menikah dengan sang istri Sari dan dikaruniai 1 orang anak. Namun rumah tangganya kini sering cekcok karena masalah keuangan. Wahyu tak bekerja, begitu juga Sari. Hingga akhirnya mereka pusing dan mencari jalan pintas. Mereka tak membantah tentang apapun bukti-bukti yang ada karena memang kenyataannya mereka pelakunya. Masalah keuangan membuat sang istri Sari pun menurut kepada sang suami, apalagi dirinya memikirkan sang anak yang memang butuh makan dan butuh jajan. Sari di awal mengaku tak ingin berniat menghabisi Eli, hanya ingin merampok saja. Namun kondisinya saat itu Eli berteriak hingga mereka tak ada pilihan. Pihak kepolisian tak percaya dengan pernyataan Sari, mengingat barang-barang memang sudah dibawa. Ada tali dan juga alat senjata tajam yang dibawa Wahyu sang suami. Pilihan korban dijatuhkan kepada Bu Eli mengingat Bu Eli terkenal di kampung tersebut sebagai juragan kos-kosan dan Bu Eli pun dikenal baik hingga mereka tampak ragu memilih Ibu Eli sebagai korban. Apalagi setelah diamati para penghuni kosan lainnya memang tidak ada bekerja di siang hari. Saat ini mereka dinyatakan bersalah. Wahyu dihukum dengan 16 tahun penjara sementara Sari sang istri 8 tahun penjara. Keluarga Ibu Eli mengaku kecewa dengan rendahnya hukuman namun mereka menerima keputusan hakim. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu lagi bahasan-bahasan kasus aku selanjutnya.